Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kembali kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan pengertian, agar kami memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9. Saya akan membacakan Kejadian 9 ayat 12-15. Tertulis demikian. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu memutar video bersuara hujan di gadgetnya dan menaruh gadgetnya itu dekat dengan bayinya yang sedang berada di dalam sebuah stroller. Saya bertanya untuk memastikan apakah itu suara hujan. Ibu itu berkata, ya, itu adalah suara hujan. Dan alasan mengapa ia memutar video bersuara hujan itu adalah karena bayinya akan cepat tertidur bila mendengar suara hujan. Bagi sebagian orang, suara hujan mungkin menenangkan, tapi sebagian orang lagi mempunyai rasa takut terhadap hujan. Rasa takut terhadap hujan ini disebut dengan ombrophobia. Biasanya orang yang mempunyai ketakutan pada hujan akan mulai gelisah ketika langit berawankan mendung dan gelap. Ketakutan itu disertai juga rasa takut terhadap angin kencang, petir, dan kekhawatiran akan terjadinya banjir. Biasanya ombrophobia terjadi karena adanya pengalaman yang traumatis seperti bencana alam. Lebih daripada siapapun yang hidup di bumi ini, Nuh dan keluarganya dapat dipastikan bisa terserang ombrophobia yang hebat bila saja Tuhan tidak memberikan jaminan kepastian bagi mereka bahwa Tuhan tidak akan lagi membiarkan air bah terjadi. Kalau kita membaca pasal 9 ini, kita mengerti bahwa mereka baru saja melalui sebuah peristiwa bencana yang paling mengerikan. Semua orang di bumi, kecuali Nuh dan keluarganya, telah musnah dalam air bah. Semua kehidupan binatang, kecuali yang ada di dalam bahtera, telah musnah. Kita hampir tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan ngeri dan cemas yang melanda Nuh dan keluarganya saat mereka keluar dari bahtera sebagai satu-satunya yang selamat di planet bumi ini. Kecemasan mereka bisa muncul kembali saat langit mendung dan hujan mulai turun. Mereka bisa saja bertanya-tanya dalam ketakutan, apakah akan ada air bah lagi? Tapi syukurlah bahwa Tuhan memberikan jaminan kepastian yang menenangkan dalam janjinya bagi Nuh dan keluarganya. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 12-15 ini, kita membaca firman Tuhan yang menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi air bah yang melanda seluruh bumi seperti yang telah terjadi. Perjanjian Tuhan itu ditandai dengan sebuah busur di langit, yaitu pelangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang janji Tuhan di dalam anugerahnya oleh penebusan Kristus, kita juga menerima janji yang pasti akan keselamatan dan kehidupan kita yang kekal. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang percaya. Dalam Roma 8 ayat 1 tertulis,
demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam janjinya ini, kita mengalami ketenangan dan sukacita. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan ini bukan berarti bahwa kita bebas melakukan dosa, tapi justru sebaliknya, jaminan bahwa tidak ada penghukuman hendaknya membuat kita lebih lagi hidup dalam kasih dan kebenarannya. Apapun situasi kita saat ini, janji Tuhan adalah ya dan amin. Bagi setiap kita yang percaya, kita tidak perlu takut atau cemas dalam menjalani kehidupan ini, karena ada kepastian dalam janji-janjinya. Kita sudah diampuni, dibebaskan dan dikaruniai keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kita dipelihara oleh Tuhan dan diberi jaminan kepastian dalam berbagai hal yang baik. Berkat, anugerah, sukacita dan perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita karena janjinya. Mari kita bersyukur saudara, karena Tuhan itu baik dan selalu akan baik dalam kehidupan kita. Kita dapat tenang dalam janji-janjinya, sebab ada kepastian karena Tuhan setia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan, ketenangan dan damai sejahtera. Di dalam janji-Mu Tuhan, kami tenang. Janji-Mu memberikan kepastian dalam kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Tidak ada penghukuman bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan memelihara kami selama kami di bumi ini. Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong dan menopang kami. Di dalam janji-Mu kami tenang. Di dalam janji-Mu kami aman. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, keyakinan dan harapan di dalam Tuhan. Malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.